Itu ya, ada yang ingin ditanyakan? Waktunya istirahat kedua. Ada yang paham nggak? Apa lagi? Ada lagi? Meninggal teman. Ada lagi?
hobi katanya nampung-nampung. Kemudian apa? Pendiam. Dan lebih apa deh? Kemudian terganggunya prestasi belajar. Karena nilainya kosong. Kemudian tidak konsentrasi belajar. Kenapa? Itu ada rasa cemas. Kemudian lupa mengerjakan tugasnya sampai menurun ranking tidak naik. Dampak yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan di rumah. Misalnya, oh anaknya kantor. Iya kan? Ada kan yang seperti itu? Anaknya itu minjem dulu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama kita bisa menghindari barang-barang yang mahal atau biasanya orang yang membeli kita itu tidak suka dengan keluarga kita. Ya, samunya saya ketahui bukan, kalian samunya dipakai sudah. Wah, yang suki. Kemudian jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Ini bahaya ya. Ya kan? Hindari cara-cara agar cari gara-gara dengan perilaku licik. Jadi tidak usah mencari gara-gara. Jangan berada di tempat yang orang suka melakukan tindakan bullying. Berada di sekitar mereka. Bagaimana? Biasanya kan kita dekat dengan orang-orang yang suka ngobrol. Kita baru dikung. Termasuk juga kenali dan perhatikan perilaku bullying. Jadi bullying ini guys. Kemudian jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Apapun itu cyber, jadilah orang yang percaya diri dan menunjukkan ketahanan diri bahwa kita mampu membantu, tidak mau mengganggu atau mengganggu. Kalau kita tidak mau mengganggu, kita tidak mau mengganggu orang. Bersikap tenang. Jangan biarkan emosi terpancing. Misalnya tuil newek, tuh aja. Ada kan yang seperti itu? Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan korban. Jadi ditolong ya Allah, Bu, langsung laporan kita ya. Silakan. Kita tenangkan dulu temannya. Kalau sudah tenang temannya baru dibawa ke. Kalau takut Bu, kita ya Allah, kita bawa ke wali kelas. Kenapa kok langsung wali kelas, Bu? Karena orang tuanya sampai di sini selain guru yang ada di kelas memberi materi adalah yang pertama adalah wali kelas. Kemudian lakukan perlawanan, ikuti dengan teriak atau tindakan apapun sambil mencari. Ini kalau sebelumnya berada di tempat yang sepi. Catatlah tempat atau orang-orang yang terlibat jenis gangguan mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru atau pihak yang berwajib. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sudah ngerti ya? Oke, kegiatan kita hari ini sesuai dengan kelompok yang kemarin saya sudah sesuai dengan kemampuannya sampean, yaitu kemarin kan kelompok diskusi visual. Nah, visual itu apa ya? Visual itu kan dia itu merangkum atau membuat
judulnya apa? Yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, udah. Selamat siang semuanya. Iya. Kali ini saya berasal dari kelompok 1 yang menjelaskan mengenai visual, yakni menjelaskan apa, gimana, dan kapan terjadinya pembulian. Poin pertama kita pahami dulu mengenai pembulian. Apa sih pembulian itu? Di sini tertulis pembulian adalah tindakan agresi yang berulang-ulang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah. Nah, tindakan ini dapat berupa fisik, verbal, psikologis, dan bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, dan mengucapkan korban. Selanjutnya kita bahas mengenai di mana terjadi pembulian biasanya. Nah, di sini tertulis pada sekolah. Kenapa di sekolah? Karena sekolah sendiri adalah tempat yang paling umum terjadinya pembulian, baik di dalam maupun di luar kelas. Ya seperti yang kita tahu kan, di sekolah juga sering kayak pembulian dipanggil nama bapak dan lain-lain. Selanjutnya adalah di lingkungan sosial. Pembulian juga bisa terjadi di lingkungan pergaulan seperti di klub olahraga, kelompok minat, atau bahkan di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya adalah di online. Dengan adanya internet, bullying semakin mudah dilakukan melalui media sosial, pesan teks, atau game online. Sering juga kita menjumpai mengenai perundungan atau menyudutkan satu kelompok. Itu juga termasuk bullying. Yang tadi ada di tempat kerja, meskipun kurang sering terjadi, bullying bisa terjadi di tempat kerja. Biasa dilakukan oleh rekan kerja atau atasan terhadap bawahan. Yaitu tadi di mana pembulian biasa terjadi. Selanjutnya kita lanjut ke poin ketiga, ini kapan pembulian terjadi. Untuk yang pertama adalah setiap saat. Pembulian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kedua adalah secara berkala. Pembulian seringkali terjadi secara berulang-ulang sehingga membuat korban merasa tertekan dan tidak berdaya. Dan terakhir, tiba-tiba, secara tiba-tiba. Pembulian bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Ada yang ditambahkan? Tidak. Sudah paham yang dijelaskan sama Gilang? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, itu terjadi kapan, di mana bullying itu dilakukan. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1. Kelompok berikutnya mengenai tentang peta konsep. Temen ini kan nggak paham ini. Oh, pokoknya kotak-kotak. Yuk, ayo Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari stop bullying dan juga dampaknya. Karena tadi pada kelompok 1 sudah dijelaskan apa sih itu bullying. Selanjutnya adalah jenisnya. Yang pertama adalah perundungan verbal. Perundungan verbal bisa berupa dengan kata-kata. Yang kedua adalah perundungan fisik berupa menampar, meninju, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga adalah bullying secara relasional atau sosial. Dan yang terakhir adalah bullying cyber atau cyberbullying yang biasa dilakukan, dilakukan di sosial media, bisa berupa TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak dari bullying. Yang pertama, seseorang bisa mengalami gangguan fisik dari bullying tersebut. Yang kedua, psikisnya bisa tertekan atau bisa terkena gangguan jiwa. Yang selanjutnya adalah pergaulan sosialnya dapat terganggu. Dia bisa menjadi lebih pendiam, bisa menjadi tertekan, dan yang terakhir, prestasi belajarnya dapat terganggu. Sekian dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Jadi pertanyaan, Boleh, apa? kalau semisal untuk pembulian secara verbal ya, online, cara mengatasi yang paling mudah, karena kebanyakan yang online
komentarnya. Kalau tidak mau itu terjadi, bisa menonaktifkan kolom komentar. Kalau Itu itu cara cara di IG kan, di IG ya. Iya. Biasanya kalau kita ada di IG itu kita posting kalau kita tidak mau ada hal-hal yang negatif atau orang-orang yang membuli dengan kata-kata tidak enak, biasanya kolom komentarnya dihilangkan. Kan nggak mungkin bisa komentari di komentarnya tidak bisa. Oke, kalau di WA gimana? Di WA salah satunya kita memberi gambar kan itu atau story itu biasanya kan kita tertentu di privat. Hanya orang-orang yang kita akrabi atau yang teman yang kita akrabi itu yang bisa melihat. Biasanya orang-orang yang tidak akrab sama kita yang selalu komennya julid. Ada lagi Dan terima kasih telah menjawab. sama. Ada lagi ada yang ingin disarankan atau yang membantu? Ayo orang. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit karena kita menghindari agar kayak ikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menerangkan sedikit tentang karya kita membuat gambar tentang pencegahan bullying. Tadi kan dari kelompok 1 dan 2 sudah menjelaskan tentang bullying. Sekarang tinggal yang terakhir gambarnya. Jadi di sini saya dan kelompok saya menggambar tentang pencegahan perundungan. Ya nanti dipasang bisa mencegah teman-teman melakukan bullying kalau mereka sadar. Harus disadarkan. Ayo. Karena di sini sudah ada gambar seorang anak untuk nggak ada matanya Iya. yang menggambarkan tentang bullying. Di atas itu menjelaskan apa? Yang di atas ini menjelaskan tentang seorang anak yang bullying. Kemudian yang di bawah Dan yang di bawah menjelaskan tentang stop bullying. Nah, cuma begitu aja gambarnya simple. Yang penting teman-teman paham artinya dan dapat introspeksi diri. paham? Nanti yang di atas itu tentang apa? Bullying. Tentang anak yang membuli. Bisa ejekan ini, muncul, apalagi tadi ini. Nah, kemudian yang di bawah itu gambarnya apa? Kemudian bullying. Anaknya yang berarti pencegahan dari teman-temannya yang membuli. Ada yang ingin ditanyakan dari gambar ini? Sudah tidak ada. Silakan kembali ke tempatnya. Kita tengok. Kenyataannya, karena kita juga salah paham terhadap seseorang atau individu tersebut, jadi kita malah ikut-ikutan mengolok-olok atau bahkan membuli. Itu terkadang dapat dilakukan secara spontan atau tidak sengaja. Oke, berarti setidaknya berarti introspeksi dari dirinya sendiri. Gitu ya. Terima kasih. Tadi kan sudah didapat dari gambar, kemudian peta konsep dan yang terakhir tentang teks, bacaan teks. Jadi kan tadi sudah saya bilang per kelompok mana yang sekiranya saya paham tentang itu. Kalau gambar tadi kan itu ada sendiri, kemudian yang di bawah adalah anaknya yang memberi penjelasan. Kemudian kalau yang stop bullying ada jenis sama dampaknya. Nanti kalau yang teks menjelaskan tentang apa?
Tadi tulisan kecil bukan ngerti, orang bilang terus. Terus kotak itu apa? Akhirnya dituliskan dilengkapi dengan gambar. Nah, ini ditanyakan dari sini. Sudah paham tentang materi saya hari ini? Masih ngantuk? Tidak. Oke. Nanti ini bisa di-share di kelasnya masing-masing mengenai materi saya hari ini. Ya, bisa punya sama-sama punya grup sendiri tanpa ada robek guru, ya kan? Silakan di-share apa sih resiko bullying itu, kemudian cara mencegahnya seperti apa. Mungkin kalau di-share melalui media sosial yang akan dengan satu kelas setidaknya paham cara menyebutnya. Oh, kita dorong orangnya sudah bullying, kita menyebut namanya bawahnya orangnya sudah bullying. Jadi setidaknya dari sini sampai dulu hati-hati. Oke ya? Sudah mengerti? Sudah. Terima kasih Ari atas perhatiannya. Sekarang sampai masuk ke delapan. Silakan masuk ke kelasnya, tapi sebelumnya nanti silakan ibadah dulu yang belum